Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Luguku Tiba-tiba Melahirkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Oke, kita beralih ke sudut pandang Wan lagi. Tunggu apa lagi, Wan? Ayo kita pulang, ajak ibuku kemudian. Apa? Apa kita akan tinggalkan dia? Tanya Bimarni pada ibuku. Dia bukan lagi menantuku, jadi untuk apa menunggunya terus? Ucap ibuku sambil berkemas. Yasmin tergugu. Air mata yang deras membanjiri pipinya. Dia biarkan jatuh sesukanya tanpa dia hapus sedikit pun. Entahlah, tiba-tiba muncul rasa iba di hatiku padanya. Ayo, Wan, seru ibuku karena aku masih saja berdiam diri. Yasmin, meski aku tidak mencintaimu, tapi aku tidak pernah membencimu. Saat ini semua keluargaku berubah menjadi benci padamu karena perbuatanmu sendiri. Kau yang aku sangka soleha ternyata tak beradab. Bisa-bisanya kamu selingkuh dengan adik kandungku sendiri. Aku bergumam dalam hati, kemudian keluar ruangan dan meninggalkan Yasmin yang masih menangis sambil terus menatap bayinya. Kami pulang dalam diam. Kami tiba di rumah dan mendapati Ilyas sedang duduk termenung di teras rumah dengan wajah babak belur. Ilyas, kamu kenapa, nak? Kenapa babak belur begini? Seru ibuku histeris begitu melihat Ilyas. Ibuku menangis sambil memeluk Ilyas sementara Ilyas hanya diam dan menitikan air mata. Siapa yang melakukan ini, Ilyas? Siapa? Sekali lagi ibuku bertanya. Dia mengguncang-guncang tubuh Ilyas yang mematung. Di mana Yasmin, Bu? Mengapa kalian meninggalkannya? Bukannya menjawab pertanyaan ibuku, Ilyas malah menanyakan Yasmin. Segitu besar rasa cinta Ilyas pada Yasmin, sampai dia tidak menghiraukan dirinya sendiri dan hanya mementingkan Yasmin. Untuk apa menanyakan dia? Bentak ibuku. Dia kami tinggalkan, dan kami tidak akan sudi lagi melihat wajahnya yang buruk itu. Bentak ibuku lagi. Mengapa? Mengapa ibu hanya membenci Yasmin? Mengapa tidak membenciku juga? Yasmin melahirkan anakku, Bu. Yasmin selingkuh denganku, Bu. Ujar Ilyas dengan raut wajah yang sulit aku artikan. Ibu tidak percaya, kamu pasti bohong. Ibu yakin kamu tidak akan pernah melakukan perbuatan hina seperti itu. Ujar ibuku meraung. Sudah. Mengapa masih saja menangisi anak kurang ajar itu? Mari berkemas dan kita pulang sekarang juga ke Lombok Utara. Ayahku tiba-tiba muncul lalu berseru, membentak ibuku. Wan, antar kami sekarang juga ke Lombok Utara dan kunci rumahmu ini. Jangan biarkan anak kurang ajarin masuk. Biarkan dia pergi menemui wanita busuk itu saja. Dan mereka tidak akan boleh kembali lagi ke sini atau ke Lombok Utara. Ayahku telah membuat keputusan, dan seperti biasa tidak akan ada di antara kami yang berani membantahnya, termasuk juga ibuku. Ibuku menurut perintah ayahku meski masih menangis. Dan kami pun pergi ke Lombok Utara meninggalkan Ilyas yang masih saja termenung di teras rumah. Aku kembali dari Lombok Utara setelah 2 malam menginap di sana. Aku tiba di rumah saat hari sudah senja. Aku mendapati rumah dalam keadaan sepi. Ilyas pun sepertinya sudah pergi. Entah aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku memasuki rumah yang terasa sunyi bagai tak berpenghuni. Kini, aku hanya tinggal seorang diri di sini. Yasmin sudah tak ada lagi. Tak ku dapati lagi gadis buruk rupa yang senantiasa mengintip dari balik pintu saat aku pulang kerja. Entah kemana mereka pergi. Gumamku seorang diri.
Tak ada gunanya aku coba mencari mereka. Mereka telah berbuat salah dan sepantasnya lah mendapatkan hukuman ini. Hari-hari kemudian aku lalui sendiri dalam sepi. Jika biasanya hari-hariku akan selalu dihiasi dengan suara khas tenunan Yasmin, tapi kini suara itu telah tiada. Suara khas tenunan Yasmin pun telah sirna. Hingga 2 bulan berlalu, tak ada kabar berita sedikit tentang Yasmin dan Ilyas. Mereka seolah hilang di telan bumi. Tapi tepat pada saat aku baru saja pulang mengajar, ibuku menelponku. "Wan, cepatlah pulang. Ayahmu sakit. Dia tiba-tiba drop." "Drop karena apa, Bu?" tanyaku panik. "Ayahmu drop karena Ilyas, Nak." "Ada apa dengan Ilyas? Apa dia sudah kembali?" tanyaku lagi. "Iya, Nak. Ilyas kembali dan membawa seorang wanita cantik." "Wanita cantik?" gumamku. "Siapa wanita itu, Bu?" tanyaku kemudian. "Entahlah, Nak. Ibu belum tahu wanita itu siapa. Ayahmu keburu pingsan dan belum sempat bertanya lebih. Mereka hanya bilang jika mereka telah menikah." Apa Ilyas pulang membawa Yasmin? Tapi apa mungkin dalam waktu 2 bulan Yasmin bisa berubah menjadi cantik? Aku memacu mobil tuaku dengan kecepatan penuh. Bayangan ayahku yang tergeletak tak berdaya membuatku panik. Beberapa kali mobilku tergelincir dan hampir masuk jurang, tapi aku selalu bisa mengendalikannya. Walaupun selama ini aku selalu diperlakukan tidak adil oleh ayahku, juga kami selalu berselisih. Bahkan dia sering memukulku. Tapi begitu mendengar dia sakit, aku menjadi panik juga. Setelah seharian berkendara, aku tiba dengan selamat di kampung halamanku. Tanpa membuang waktu, aku pun turun dari mobil dan bergegas menemui ayahku. "Ayah! Ayah!" Aku berseru dan masuk ke dalam rumah. "Ayahmu dibawa ke puskesmas, Nak." Bimarni menemuiku dan mengatakan ayahku ada di puskesmas. Tanpa membuang waktu, aku kembali keluar masuk mobil, lalu meluncur lagi ke puskesmas. Puskesmas tidaklah jauh, hanya 2 kilometer saja dari rumahku. Aku tiba dengan cepat dan langsung mencari keberadaan ayahku. "Ibu!" seruku saat melihat ibuku baru keluar dari sebuah ruangan. Itu pasti ruangan ayahku. "Wan!" seru ibuku juga. Begitu dia melihatku. "Kamu sudah datang, Nak?" ucapnya lagi. "Iya, Bu," jawabku, mengambil tangannya lalu menciumnya. "Bagaimana keadaan ayah, Bu?" tanyaku kemudian padanya. "Alhamdulillah, ayahmu sudah baik, Nak. Mari masuklah, temui ayahmu." Aku dan ibuku kemudian masuk beriringan. Dan sesampainya di dalam, aku terkejut melihat seorang wanita cantik yang duduk tertunduk, sedang menunggu ayahku. Apa dia wanita yang dikatakan ibuku lewat telepon kemarin ya? Gumamku dalam hati. "Wan, kamu pulang, Nak?" tanya ayahku begitu aku tiba di dekatnya. Ada rasa haru dalam hatiku saat mendengar sapaan halusnya itu. Baru kali ini aku mendengar dia menyapa aku dengan sapaan yang begini halusnya. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis. "Iya, Ayah," lirihku kemudian mengambil tangannya dan menciumnya. "Ayah sakit di mana? Di mana yang masih sakit?" tanyaku. Rasa haruku membuatku tak tahu harus bertanya apa. "Ayah baik-baik saja, Nak. Tapi dia, Nak. Dia." Ayahku menahan ucapannya. Dia terlihat kesakitan, tangannya menunjuk Ilyas yang duduk terpekur di dekat wanita cantik tadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Lirikku. Tapi sudahlah. Sudahlah, Ayah. Jangan berpikir macam-macam dulu. Ayah istirahatlah dan cepatlah sembuh. Ujarku lagi agar ayahku tidak lagi memikirkan Ilyas. Setelah berbicara beberapa saat dengan ayahku, aku keluar ruangan. Sesampainya di luar, aku menelpon Ilyas dan menyuruhnya untuk menemuiku. "Apa yang terjadi?" tanyaku begitu Ilyas tiba di tempatku. "Maksud kakak apa?" Dia malah balik bertanya. "Jangan pura-pura bodoh.
Siapa wanita itu? Dan di mana wanita lain yang sudah kamu hamil itu? Bentakku padanya. Dia Ningsih, istriku, jawabnya. Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di raut wajahnya. Semula aku berpikir dia pulang membawa Yasmin yang telah berubah wajahnya menjadi cantik. Tapi ternyata dugaanku salah. Dia membawa wanita lain. Lalu di mana kamu tinggalkan Yasmin? Tanyaku lagi dengan nada marah. Mengapa kakak pedulikan dia? Bukankah dia bukan lagi istri kakak? Ujarnya dengan nada dingin. Sudahlah, aku tidak mau membahas dia lagi. Sekarang aku sudah punya istri. Aku tidak mau istriku salah paham karena menyebut wanita lain. Ilyas berkata dingin dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, wanita itu datang ke tempat kami. Ih, ternyata Kak Ilyas di sini. Dia datang dan berkata dengan nada basah mendayu-dayu. Adik mau kemana? Tanya Ilyas dengan lembut pula dan langsung menggandeng wanita tadi. Ih, ya mau cari Kak Ilyas lah, katanya lagi dengan suara yang semakin basah. Ayo, kita pulang saja, ajak Ilyas pada istrinya. Tapi Ningsih masih mau di sini Kak Ilyas, rujuknya seperti anak kecil. Dan setelah berkata begitu dia berbalik menatapku. Dan saat tatapan kami bersirobok, dia mengerling genit padaku. Astagfirullah, lirikku. Sepertinya dia bukan wanita baik-baik. Liriku lagi. Tidak mau terlalu lama berada di dekat mereka. Aku akhirnya menyingkir. Aku kembali ke kamar ayahku dengan segudang tanya di hati. Ada apa dengan Ilyas? Siapa dan dari mana sebenarnya wanita tadi? Dan di mana pula Yasmin kini berada? Di mana Ilyas meninggalkannya? Untuk sementara aku tahan semua tanya di hatiku. Biarlah semuanya akan jelas setelah nanti ayahku sembuh dan kembali pulang ke rumah kami. 2 hari kemudian ayahku sudah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Selama 2 hari menemaninya di puskesmas, aku lelah menahan hati dengan tingkah Ilyas dan istrinya yang selalu nempel berlebihan meskipun di tempat ramai. Aku juga lelah dengan istri Ilyas yang selalu mencuri pandang, mengerling genit, serta memberi kode-kode pada aku setiap kali dia mempunyai kesempatan. Setelah sampai di rumah Ilyas dan juga Ningsih duduk di depan ayahku dan juga para tetua kampungku, termasuk RT dan kepala dusun. Mereka, Ilyas dan Ningsih, dimintai keterangan tentang hubungan mereka. Mereka mengaku telah menikah. Ningsih mengaku jika dia anak kepala desa. Dia menyebut desanya adalah tetangga desa tempatku mengajar. Dia juga memberikan ayahku berbicara langsung dengan ayahnya lewat panggilan video. Ayah dan semuanya kemudian percaya dan menerima Ningsih. Tapi entahlah, aku merasa ada yang salah dengan semua ini. Seperti ada yang disembunyikan oleh Ningsih. Tapi kepercayaan ayah dan tetua kampung telah bulat. Malah seminggu lagi ayahku akan mengadakan pesta besar untuk Ilyas. Ayahku seakan lupa jika Ilyas telah membawa Yasmin. Tak sedikit pun dia menanyakan tentang wanita malang itu. Kak Wan, kakak tidak dingin ya? Duduk di luar terus. Suara basah mendayu-dayu milik Ningsih mengagetkanku. Saat aku sedang duduk termenung di teras rumah, waktu tengah malam. Ya, jika sedang rasa aku memang selalu menghabiskan malamku di luar rumah untuk mencari ketenangan dengan menatap ribuan bintang di langit sana. Kenapa wanita ini keluar tengah malam seperti ini ya? Gumamku merasa tidak habis pikir dengan tingkah Ningsih. Tidak, jawabku datar. Ih, bohong. Kawan pasti dingin deh, katanya lagi dengan sedikit hampir berbisik. Ningsih juga dingin nih. Aku duduk nempel sama kawan ya, biar jadi hangat, bisiknya lagi, dan langsung duduk nempel di dekatku. Aku yang tidak siap dan juga terkejut dengan tingkahnya jadi kelabakan. Untuk sesaat aku terdiam, dan bersama dengan itu pula tiba-tiba Ilyas muncul. Apa yang kalian lakukan? Lengking Ilyas membahana di tengah malam buta. Kakak ingin mengambil istriku, seru Ilyas lagi. Dan sebelum aku berkata sepatah kata pun, Ilyas menarikku dan sebuah tinjunya hinggap di pipiku. Kamu salah paham Ilyas, ujarku cepat membantah tuduhan Ilyas. Ningsih, masuklah ke kamar. Ilyas berbalik pada Ningsih dan menyuruhnya masuk dengan nada lembut. Ningsih menurut. Dia masuk dengan diam, tapi sebelum menghilang dia berbalik dan mengerling genit ke arahku.
Astagfirullah, lirihku. Apa yang kakak lakukan pada istriku? Hah? Tanya Ilyas dengan nada tinggi. Aku tidak melakukan apa-apa, Ilyas. Tadi aku duduk sendiri di sini, kemudian istrimu datang dan meminta duduk di dekatku. Ku ceritakan kejadian yang sebenarnya pada Ilyas, di mana istrinya lah yang nyosor duluan. Fitnah. Kakak pintar membuat fitnah. Ningsih tidak mungkin seperti itu. Dia wanita baik-baik. Ilyas semakin marah. Dia tidak terima dengan apa yang aku ceritakan. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi begitulah kenyataannya, ucapku kemudian. Saat sedang bersih tegang dengan Ilyas, ayah dan ibuku keluar. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut di tengah malam buta seperti ini? Tanya ayahku. Bukan apa-apa, ayah. Kami hanya bercanda saja. Ayah masuklah. Angin malam tidak baik untuk ayah. Ayah kan baru sehat. Tak ingin penyakit ayahku kambuh lagi. Aku terpaksa berbohong padanya. Dan Ilyas yang mendengarku berbohong hanya diam. Mungkin dia juga sepemikiran denganku. Dia juga tidak ingin masalah ini membuat penyakit ayahku kambuh. Kalian ini ada-ada saja. Mengapa bercanda di tengah malam begini? Nanti tetangga terganggu dan marah. Sekarang cepat, pergilah tidur. Ayahku menggerutu, tapi kemudian menyuruh kami masuk kamar. Dan kami pun menurut. Aku berjalan masuk melewati Ilyas yang menatapku dengan tatapan bengis. Aku tiba di kamar dan duduk resah di tepi ranjang. Astagfirullah, gumamku. Tak hentinya aku beristighfar untuk menenangkan hati. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa sorot matanya terlihat berbeda dari wanita kebanyakan? Dan apa juga maksudnya selalu menggoda aku? Tring. Aku yang sedang gelisah dikejutkan dengan nada SMS di HP-ku. Aku mengambil HP yang berada di meja, lalu memeriksa SMS apa dan dari siapa. Jangan pernah ganggu istriku lagi. Aku akan sangat marah jika kamu melakukannya. Aku bisa membunuhmu jika aku melihatmu mencoba mendekatinya lagi. Camkan kata-kataku ini. Astagfirullahaladzim. Ilyas, sejak kapan dia menjadi sebengis ini? Astagfirullah. Sepertinya ada yang salah. Ada yang salah dengan Ilyas. Aku mengeluh lirih. Ilyas yang aku kenal tidak seperti ini. Meski dia orak-orakan tetapi tidak bengis begini. Meski kami tidak dekat tapi dia masih menaruh hormat pada aku. Meski kadang kami berselisih, tapi tidak pernah sampai menanam dendam. Apalagi sampai mengancam seperti ini. Kubiarkan SMS itu tanpa membalasnya. Aku tidak mau berdebat lagi dengannya. Aku tidak ingin hubunganku dengan Ilyas semakin menjadi musuh. Seharusnya akulah yang harus marah dan benci padanya karena masalah Yasmin. Tapi mengapa kini keadaannya menjadi begini? Apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa Ilyas begitu mudahnya mengabaikan Yasmin? Ada apa sebenarnya? Untuk pertama kalinya aku merasa pusing karena memikirkan Ilyas juga Yasmin. Selama ini aku tidak pernah terlalu peduli berlebihan seperti ini padanya. Meski waktu itu mereka mengakui diri mereka selingkuh, tapi dengan cepat aku bisa melupakannya. Aku juga semakin dibuat pusing dengan tingkah istri Ilyas. Mengapa dia begitu genit? Binar matanya begitu buas. Aku bergedik ngeri begitu mengingat tatapan dan kerlingan matanya itu. Hingga pagi datang, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus berpikir untuk mencari kebenaran dengan apa yang aku sangka salah pada diri Ilyas juga istrinya. Dan aku mengambil kesimpulan untuk secepatnya kembali ke Keruak. Di samping untuk menghindar dari Ningsih, aku juga berencana untuk mencari Yasmin. Aku rasa hanya Yasmin lah yang hanya bisa menjelaskan padaku tentang diri Ilyas. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap untuk kembali ke Keruak. Aku temui ibuku yang sedang membuat sarapan di dapur bersama Bimarni. Bu, sapaku begitu tiba di dapur. Ibuku menoleh, keningnya berkerut. Mungkin heran dan bingung melihatku sudah rapi sepagi ini. Wan, sepagi ini kamu sudah rapi. Kamu mau kemana? Tanyanya kemudian. Aku ingin kembali ke Keruak, Bu. Jawabku sambil mengambil kerupuk yang baru saja selesai digoreng. Kau ke Keruak, Wan? Bimarni juga bertanya bingung. Iya, ibuku kembali menyambung. Kenapa harus pergi? Bukankah kita akan adakan hajatan untuk adikmu? Mintalah izin untuk berlibur. Bila perlu undang juga rekan-rekan kerjamu di acara nanti, ujar ibuku. Iya, Wan, apa yang dikatakan ibumu itu benar, ucap Bimarni membenarkan perkataan ibuku. Ya, tidak enak rasanya libur terlalu lama, Bu. Tolakku halus.
Sebenarnya bukan itu alasannya. Aku hanya ingin menghindari dari wanita penggoda itu. Tapi nak, kamu akan capek jika harus pergi sekarang dan nanti balik lagi, ucap ibuku. Apa yang sedang kalian ributkan? Kami serentak menoleh karena ayah tiba-tiba muncul dari embang pintu. Wan pak, katanya dia mau pergi ke Keruak, jawab ibuku. Siapa yang akan membantu ayahmu ini mempersiapkan semuanya jika kamu pergi, Wan? Kamu kan tahu ayahmu ini baru saja sembuh. Tinggallah di sini sampai acaranya selesai. Adikmu juga akan tersinggung jika kamu pergi tanpa mau membantunya menyiapkan acaranya. Aku sempat menolak permintaan ayahku, tapi mereka bertiga terus mendesakku hingga akhirnya aku mengalah. Dan aku pun batal untuk kembali. Aku batal untuk menghindar dan batal juga untuk mencari Yasmin. Aku mendecak pasrah dan keluar rumah untuk berjalan-jalan di kebun cengkeh milik kami. Karena terlalu asik melihat-lihat dan menikmati pemandangan yang sangat indah, aku menjadi lupa waktu. Setelah perutku berbunyi karena lapar, barulah aku ingat jika matahari sudah agak tinggi. Pukul 9:30 ya, gumamku saat melihat waktu di jam HP-ku. Aku bergegas pulang karena perutku sudah melilit minta diisi. Aku tiba di rumah dengan cepat dan mendapati rumah dalam keadaan sepi. Kemana orang-orang ya? Gumamku. Ayah, ibu, dan Bimarni sudah tidak ada. Tapi saat aku melintasi kamar Ilyas, aku berpapasan dengan Ningsih yang baru saja keluar dari kamarnya. Sepertinya dia baru bangun. Kak Wan, sapanya dengan nada genit. Tapi dengan cepat aku berjalan melintasinya untuk menjauh darinya. Tapi saat aku merasa diriku sudah aman, tiba-tiba seorang memelukku dari belakang, kemudian dia berbisik. Aku menyukaimu, dan aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku bisa mendapatimu. Lepas! Refleks aku menepisnya hingga dia terlepas. Semakin kamu menghindar, semakin tertantang juga diriku untuk secepatnya mendapatkanmu. Ucapnya dengan seringai menyeramkan. Wanita iblis, gumamku dengan lirih. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanyaku dengan dingin. Aku menginginkan dirimu, Wan. Kau lelaki yang berbeda. Aku menyukaimu. Desanya membuat bulu kuduku merinding. Tak ada gunanya meladeni wanita gila seperti ini. Gumamku lalu melangkah cepat menuju dapur. Beruntunglah dia tidak mengikutiku. Saat aku sudah tiba di dapur, saat tanganku sedang menyedok nasi ke piringku, terdengar suara Ilyas dari arah ruang tengah. Kamu sudah sarapan, sayang? Sepertinya Ilyas bertanya pada istrinya. Belum, jawab Ningsih dengan nada manja. Ambilin aku sarapan, rujuknya lagi. Ayo, kita ambil sama-sama, ajak Ilyas. Tidak mau, Kak Ilyas saja yang ambil, aku tunggu di sini. Suara Ningsih tidak lagi merujuk manja, tetapi nadanya kini sebuah perintah. Tak ku dengar sautan dari Ilyas, dan sesaat kemudian Ilyas telah masuk ke dapur di mana aku sedang sarapan. Ilyas mengambil sarapan untuknya dan juga untuk istrinya dengan diam. Dia tak mau menoleh ataupun menyapaku sedikit pun. Ya, aku biarkan saja Ilyas berbuat sesuka hatinya. Aku tak masalah bila dia mendiamiku begini. Aku yakin setelah semua penyelidikanku tentang istrinya berhasil, dia tidak akan lagi marah dan cemburu padaku. Aku harus cepatnya mencari tahu siapa sebenarnya wanita aneh ini. Setelah selesai mengambil apa yang dia perlukan, Ilyas keluar dengan diam pula. Bersama dengan duduknya mereka di ruang tengah untuk sarapan. Aku pun keluar dapur karena acara sarapanku telah selesai. Lauk apa ini? Seru Ningsih sambil menuju ke lauk yang ada di depannya. Ini kacang panjang, enak kok, ujar Ilyas dengan sumringah. Karena sambal goreng kacang panjang adalah lauk kesukaannya. Ih, aku tidak suka lauk beginian, ujar Ningsih sambil mendorong piring yang berisi kacang panjang di depannya. Ilyas terdiam, begitu juga aku. Aku juga ikut terdiam melihat kelakuan Ningsih. Mana ibu? Tanyanya kemudian dengan ketus. Untuk apa mencari ibu? Dia pergi ke kebun untuk memeriksa orang-orang yang sedang memetik kelapa. Aku ingin dia di sini. Aku ingin dia memasakkan lauk lain untukku. Aku ingin ayam bakar. Ningsih berkata berang. Astagfirullah, gumamku sambil mengelus dada.
Aku kemudian kembali lagi ke dapur untuk keluar rumah melalui pintu belakang. Sebelum aku melangkah terlalu jauh, aku masih bisa mendengar Ilyas merayu istrinya. "Ibu sedang sibuk? Biar aku saja yang gorengin telur ya. Atau aku buatkan nasi goreng seperti kemarin, ya? Ya sayang ya." Dari nadanya Ilyas sepertinya sangat takut dengan istrinya itu. "Tidak mau," terdengar geraman Ningsih. Aku menggeleng kepala mendengarnya, masih bingung dan heran. Di mana sebenarnya Ilyas mendapatkan wanita itu? Tidak mau terlalu lama mendengar suami istri itu, aku mempercepat langkahku menuju kebun kelapa. Karena yang aku dengar dari Ilyas tadi, orang tuaku ada di sana. Begitu sampai ayah, ibu, dan juga para tetangga yang membantu memetik dan mengumpulkan kelapa serentak menyapaku. Dan dalam sesaat aku telah bergabung dengan mereka. Sementara ayahku hanya melihat-lihat saja, karena dia belum boleh bekerja keras. "Ilyas? Dia kok nggak ikut, Wan?" tanya para tetangga saat kami sama-sama mengumpulkan kelapa. Mungkin sebentar lagi nyusul," jawabku. "Si Ilyas itu hebat ya, bisa nikah sama wanita cantik jelita, anak kepala desa pula." "Iya ya, Ilyas memang keren. Iya, istrinya juga terlihat baik dan santun." Mereka saling saut menyaut mengeluh-elukan Ilyas dan istrinya, sementara aku hanya diam saja menyimak percakapan mereka. "Istrimu sungguh sangat jauh berbeda dengan istri Ilyas, Wan." Iya. Di mana istrimu itu, Wan? Apa dia juga ikut pulang bersamamu?" Sesaat lidahku keluh demi mendengar pertanyaan tiba-tiba dari seorang bapak yang ada di sebelahku. Dengan susah payah aku kemudian menjawab, "Dia tidak ikut. Waktu kesini aku buru-buru karena ayahku sakit." Ucapku kemudian berbohong. Di kampungku ini memang tidak ada yang tahu tentang masalahku dengan Yasmin. Tak ada yang tahu juga jika kami sudah bercerai. "Bagaimana perasaan kamu sekarang, Wan? Apa kamu tidak merasa iri dengan Ilyas?" tanya tetangga yang lain. "Iri?" tanyaku dengan bingung. Iri karena apa ya?" sambungku kemudian. "Ya, apa kamu tidak iri karena Ilyas punya istri cantik, sementara istrimu buruk rupa dan bau pula?" Wan, kasihan dirimu. Padahal kamu dan Ilyas sama-sama gagah. Tapi mengapa istri yang kalian dapatkan jauh berbeda, bagai langit dan bumi?" Mereka begitu bahagia memperolokku, tapi aku tidak merespon omongan mereka. Aku tidak tahu entah olokan apa yang akan mereka berikan pada Yasmin dan diriku. Seandainya mereka tahu jika Yasmin selingkuh bahkan sampai melahirkan anak Ilyas, aku abaikan mereka. Aku menyingkir agar tidak lagi menjadi bahan hinaan. Saat matahari sudah mencapai pertengahannya, semua kelapa telah terkumpul dan kami pun pulang untuk beristirahat. Nanti sore kelapa-kelapa itu akan kami angkut lagi menuju rumahku. Aku, Bimarni, ayah dan ibuku tiba di rumah. Kami langsung masuk ke rumah. Ibu dan Bimarni langsung menuju dapur. Astagfirullah. Tiba-tiba terdengar seruan ibu dan Bimarni dari arah dapur. "Siapa yang melakukan ini?" seru mereka lagi. Aku yang penasaran langsung menuju dapur dengan langkah cepat. Dan aku pun ternganga begitu melihat keadaan dapur. Dapur begitu berantakan. Hampir semua perabot berserakan. Bulu ayam berhamburan di mana-mana. Air pun tergenang membuat dapur menjadi becek. Yang tinggal di rumahnya Ilyas dan Ningsih. Apa mungkin mereka yang melakukannya? Ujar Bimarni pada ibuku. Aku juga sepemikiran begitu, ujar ibuku. Biar aku panggil dia, ucapnya lagi. Ningsih, Ningsih, Ilyas, kemari kalian, seru ibuku dengan lantang. Tak ada sautan. Mungkin mereka tidak di rumah, ujarku. Tidak, tadi saat melewati kamarnya ibu dengar mereka berbicara di dalam, sanggah ibuku. Ningsih, Ilyas, kembali ibuku memanggil berteriak. Ada apa? Terdengar teriakan Ningsih dari arah kamarnya. Kenapa sih teriak-teriak seperti orang gila? Serunya lagi. Tadi aku sudah masak di dapur. Kamu bereskan saja bekasku. Aku ngantuk dan ingin istirahat. Jangan ganggu aku lagi, teriak Ningsih dengan lantangnya. Jangan berisik lagi. Melengking suara Ningsih dari arah kamarnya. Aku naik pita mendengarnya, tapi suatu keanehan terjadi pada ibuku, Bimarni, bahkan ayahku dan Ilyas. Mereka semua diam. Bahkan kemudian dengan patuhnya ibuku mengambil sapu lalu mulai membereskan semuanya. Ibu, apa-apaan ini?
seruku pada ibuku yang mulai menyapu lantai. Sementara Bimarni membantunya membereskan perabot yang berserakan. Sudah, Wan. Mungkin benar adikmu ingin beristirahat. Biarkan saja. Ibu tidak apa-apa kok. Ibu berkata datar dan terus berberes. Tapi Bu, dia berteriak dan memberi perintah seolah dia seorang ratu dan kita ini budaknya. Geramku semakin marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Wanita aneh itu harus diajari tata krama. Ujarku lagi sambil melangkah bermaksud menemui wanita aneh itu. Sudah, Wan, sudah, jangan membuat masalah. Tiba-tiba ayahku muncul. Dia terlihat kesal padaku seolah akulah yang bersalah. Ayah? Seruku. Dia keterlaluan, ayah. Dia berani meneriaki ibu. Ujarku pada ayah. Sudah, jangan perpanjang masalah ini. Mereka pengantin. Biarkan mereka istirahat dengan tenang, kata ayahku dan membuatku berdecak kesal. Ini benar-benar gila sih, umpatku lagi. Lalu kemudian aku pergi keluar dari dapur dengan kesal. Aku masuk ke kamarku dengan menghempas tubuhku dengan kasar di atas pebaringan. Baru saja aku merenggangkan tubuhku untuk mengusir rasa kesal. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari kamar sebelah, kamar milik Ilyas. Suara itu semakin lama semakin kencang. Ya, suara itu seperti suara desahan pria dan wanita yang saling bersahutan. Kurang ajar, umbatku lagi sambil meninjau ranjang tidurku. Dan semakin aku membuat suara itu semakin kencang pula. Manusia gila tidak beretika, umpatku. Lalu bangkit dan keluar kamar dan membanting pintu dengan kerasnya. Aku keluar dengan langkah cepat. Aku menuju kebun kelapa di mana tadi kami mengumpulkan buahnya. Benar-benar sial. Urutuku begitu tiba di kebun dan duduk di atas batu besar. Aku duduk menyendiri merenungi setiap kejadian yang terjadi belakangan ini. Rasanya aku ingin menarik waktu agar acara hajatan Ilyas cepat dilaksanakan, agar aku bisa kembali ke tempat mengajarku secepat mungkin. Hari semakin meninggi, aku duduk lama di kebun hingga akhirnya waktu asyar pun tiba. Aku bergegas ke pancuran untuk berwudu dan melaksanakan sholat di kebun dengan beralas daun pisang. Setelah selesai sholat, orang-orang kembali berdatangan untuk mengangkut buah kelapa menuju rumahku. Tidak memakan waktu lama, buah-buah kelapa yang menumpuk di kebun kini berpindah tempat ke halaman rumahku. Dan ketika sore berganti malam, drama Ningsih kembali terjadi. Saat acara makan malam dia mulai, Ningsih duduk asal dengan wajah ditekuk. Ini lauk kacang panjang yang tadi? Tanyanya sambil mengangkat piring berisi kacang panjang, lalu membantingnya. Aku yang baru saja duduk tersentak. Ayahku melotot. Ibu dan Bimarni juga terkejut. Tapi kami tetap diam. Kamu makan ikan laut ini aja ya sayang ya, ucap Ilyas sambil menyodorkan sepiring ikan goreng pada istrinya. Ningsih mengambilnya, kemudian mulai makan dengan lahapnya. Dalam waktu singkat sepiring ikan dan juga nasi telah habis dia makan. Kami semua ternganga. Ikannya enak, aku mau lagi, serunya sambil melirik ikan goreng yang masih utuh di depan ayahku. Tanpa basa-basi, Ilyas menyambar piring ikan kemudian memberikannya pada Ningsih. Tak ada yang bersuara. Kami diam dan hanya menonton tingkah keduanya. Enak, serunya lagi setelah sepiring ikan kedua juga habis dia makan. Aku sudah kenyang, katanya lagi sambil berdiri kemudian melangkah masuk ke kamarnya. Ilyas yang melihat istrinya pergi mendadak menghentikan suapannya. Tanpa kata dia juga berdiri lalu mengikuti istrinya menuju kamar. Kami semua saling pandang. Meski tidak bersuara, tapi aku bisa melihat rona sedih di wajah ibuku, juga raut kesal di wajah ayahku. Kami melanjutkan makan dalam diam. Kami makan hanya berlauk kacang panjang saja, karena semua ikannya telah dihabisi dimakan Ningsih. Setelah acara makan malam kami selesai, kami keluar rumah dan duduk di teras untuk menunggu para tetangga yang akan mendatangi rumah kami. Ya, memang sudah kebiasaan di kampung kami, bila ada yang akan mengadakan hajatan, para tetangga akan berdatangan untuk sekedar bermusyawarah tentang jalannya hajatan nanti. Terlebih saat ini kami akan mengadakan hajatan besar. Setelah azan Isya lewat, para tetangga mulai berdatangan. Bimarni dan ibuku sibuk menyiapkan kopi dan cemilan ala kadarnya. Sementara Ningsih dan Ilyas tak mau keluar dari kamarnya. Mungkin karena malu pada para tetangga yang selalu menanyakan Ilyas, ayahku akhirnya mengetuk pintu kamar Ilyas dan menyuruhnya keluar ke halaman rumah. Ilyas keluar dengan langkah malas dan raut wajah kesal. Mengganggu saja, gerutunya di depan ayahku.
Aku yang sejak tadi terus memperhatikannya menjadi kesal. Tapi untuk menegurnya aku tidak bisa, karena keributan akan terjadi jika aku menegurnya sekarang. Ilyas keluar rumah dan melewatiku begitu saja yang sedang duduk di teras rumah. Sekitar beberapa jam telah berlalu, HP yang aku tinggal di dalam kamarku berdering. Aku bangun kemudian berjalan pelan menuju ke kamar. Aku membuka pintu kamar, lalu masuk untuk mengambil HP-ku. Tapi saat aku berjalan lebih dalam, tiba-tiba aku dipeluk dan dibekap seseorang dari belakang. Turuti semua keinginanku, atau aku akan berteriak mengatakan jika kamu masuk kamarku dan ingin memperkosaku. Bisik suara basah itu di telinga aku. Aku merinding. Aku menepis tangan yang membekap mulutku, kemudian berbalik dan mendapati Ningsih dengan pakaian ala kadarnya berdiri menantang di depanku. Apalagi nih, perempuan gila, keluar dari kamarku, ujarku dingin dan lirih. Apa kamu yakin jika ini kamarmu? Bisik Ningsih dengan cekikikan genit. Mendengar ucapannya aku tersentak. Apa aku salah masuk kamar ya? Kuedarkan pandanganku ke setiap sudut kamar, dan ternyata benar, ini bukan kamarku. Ini kamar Ilyas. Aduh, bagaimana bisa aku sampai salah masuk kamar? Bagaimana sayang? Lirih Ningsih. Ini kamarku kan? Kau mendatangiku kan? Lirihnya lagi sambil memepetkan tubuhnya padaku. Dengan cepat aku mendorongnya, tetapi dia berhasil menggapai tanganku. Dia menarikku hingga kami sama-sama terjatuh dengan posisi aku di atas tubuhnya. Turuti semua yang aku inginkan. Jika tidak, aku akan berteriak agar semua orang di luar sana tahu jika kamu masuk ke kamar adik iparmu dan bermaksud mengganggunya. Dengan cepat aku memutar otak, mencari jalan keluar agar bisa terlepas dari Ningsih. Ayolah sayang, jangan malu-malu, desanya sambil berusaha memelukku. Saat Ningsih sudah hampir memelukku, ku angkat tanganku kemudian ku arahkan pada lehernya. Ku cengkeram kuat leher jenjang dan mulus itu dengan kuat. Ku tekan pula hingga tubuh Ningsih yang masih di bawahku menggelepar-gelepar. Suara Ningsih tak bisa keluar karena lehernya masih tetap aku tekan. Sambil terus menekan, aku berbisik lirih di telinganya. Aku bukanlah lagi bodoh yang mudah kamu perdaya. Jika kamu masih ingin hidup, jangan membuat masalah lagi di rumahku. Ningsih menggeram dan meronta, karena aku yakin dengan kejadian ini dia akan cerah. Aku melepas cengkeraman tanganku kemudian aku bangkit sambil mendorong tubuhnya ke samping. Karena doronganku cukup keras, Ningsih berguling-guling dan terbatuk. Dan kesempatan ini aku gunakan untuk bergegas keluar dari kamarnya. Benar-benar perempuan gila, geramku sambil melangkah cepat menuju halaman rumah. Aku urungkan niatku untuk masuk ke kamarku, karena aku takut jika salah masuk lagi. Padahal tadi aku benar-benar merasa telah masuk ke kamarku sendiri. Tapi mengapa tiba-tiba aku berada di kamar Ilyas? Sungguh sangat memalukan. Andai Ilyas tahu, mungkin dia akan mengamuk lebih gila lagi. Meski sudah tiba di halaman dan duduk bersama orang-orang, tapi pikiranku tak pernah putus dari kejadian tadi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa Ningsih itu bukan wanita sembarangan. Malam semakin larut ketika satu persatu para tetangga mulai pulang. Dengan rasa enggan aku pun masuk rumah mengikuti langkah ayahku yang memintaku masuk untuk istirahat juga. Saat melewati kamar Ilyas, aku mendengar isak tangis sepertinya Ningsih yang menangis. Sakit kak, entah ada apa dengan leherku ini. Terdengar lirihan Ningsih di sela-sela isak tangisnya. Jantungku berdetak lebih kencang saat Ningsih mengeluhkan lehernya pada Ilyas yang baru saja masuk ke kamarnya. Aku melangkah cepat menuju kamarku. Sesampainya di dalam kamar, aku menempel telingaku di tembok pembatas antara kamarku dan kamar Ilyas. Hatiku berdebar. Ada rasa panik dan cemas. Masalah akan terjadi lagi antara aku dan Ilyas bila Ningsih menceritakan kejadian tadi. Ningsih yang licik itu pasti akan bersilat lidah menceritakan kebalikan dari cerita aslinya. Aku terus menempel telinga agar bisa mendengar percakapan mereka. Ya ampun sayang, leher kamu merah. Aku mendengar Ilyas berkata panik. Ini panas kak, sepertinya disengat serangga. Terdengar pula rintihan Ningsih. Aku bernafas lega begitu mendengar ucapan Ningsih. Ternyata dia tidak mengatakan kejadian tadi pada Ilyas.
Setelah yakin tak ada masalah lagi, aku menarik diriku dari dinding, kemudian menaiki ranjang berdoa lalu tidur. Hari berlalu dengan cepat. Esok pagi adalah hari hajatan untuk Ilyas dan Ningsih. Sejak kejadian malam itu, Ningsih tidak pernah lagi membuat ulah, dan semua itu membuat aku lega. Mulai dari sore tadi, para warga mulai berdatangan ke rumahku. Mereka datang untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang akan dipergunakan di acara besok. Pelaminan yang didekorasi dengan indah telah rampung di teras rumahku. Orang-orang terus memuji dan mengeluh-ngeluhkan keindahan pelaminan untuk Ilyas. Hari cerah dengan sepoi angin yang berhembus lembut menyapa. Para tamu undangan mulai berdatangan dari berbagai tempat. Keluarga jauh dan dekat semua berdatangan dan berkumpul memeriahkan acara resepsi Ilyas. Sepasang pengantin menjadi pusat perhatian semua orang. Benar-benar pasangan serasi, cantik dan tampan. Wanita yang sangat cantik, luar biasa cantik. Para undangan berdecak kagum begitu mereka melihat pengantin wanita. Sangat jauh berbeda dengan pernikahanku dulu. Dulu semua orang membuang muka begitu melihat wajah Yasmin. Mereka pun membuli dan menghinanya, termasuk diriku juga. Dulu aku begitu malu dan risih dengan keberadaan Yasmin yang duduk bersanding di pelaminan bersama aku. Aku muak dan jijik dengannya. Saat hampir semua tamu tengah terpesona dengan kecantikan Ningsih, rombongan tamu dari keluarga Ningsih pun datang. Dengan disambut ayah, ibu, dan juga tetua kampung. Mereka masuk dan duduk di tempat yang telah kami sediakan. Aku menghampiri mereka untuk sekedar menyapa dan berbahasa basi. Begitu aku duduk di dekat mereka, ayahku langsung memperkenalkanku pada mereka. Ini anak sulung saya, Wan. Dia kakaknya Ilyas, ucap ayahku. Wan, ini Pak Bahar, bapak mertua adikmu. Ayah memperkenalkan aku dengan mertua Ilyas. Aku dan mertua Ilyas berjabat tangan. Lalu aku juga berjabat tangan dengan yang lainnya, termasuk seorang bapak-bapak yang duduk paling dekat dengan mertua Ilyas. Bapak yang memperkenalkan dirinya bernama Damar itu memandangku dengan tatapan aneh sejak tadi. Bahkan setelah aku selesai bersalaman dengan semua rombongannya, dia berbisik pada Pak Bahar sambil melirikku. Dan anehnya, wajah Pak Bahar terlihat berubah begitu Pak Damar membisikinya. Dia juga mulai menatapku dengan tatapan aneh. Karena tidak tahan dengan tatapan aneh kedua bapak itu, aku beranikan diri untuk bertanya. Pak, ada apa ya? Bapak-bapak memandangi saya terus dari tadi. Tanyaku dengan sopan. Anu nak, Pak Damar gelagapan. Tapi Pak Bahar terlihat lebih tenang. Lelaki berumur yang terlihat masih sehat dan bugar itu malah tersenyum ke arahku. Begini nak, tadi Pak Damar bilang pernah melihatmu ke Keruak sana. Iya, di Keruak. Apa kamu pernah ke sana? Ujar Pak Bahar, mencairkan serasa curiga aku. Ternyata persoalannya hanya itu. Aku pikir ada sesuatu yang lebih penting. Anak saya Wan mengajar di sana, Pak. Dia seorang guru seni. Ayahku menjawab pertanyaan Pak Bahar. Sepertinya sejak tadi dia memperhatikan juga kelakuan besanya. Oh, benarkah itu? Hebat-hebat. Berarti kita desa tetangga. Sungguh pemuda yang hebat luar biasa, ujar Pak Bahar kemudian. Pujiannya terkesan berlebihan dan terasa dibuat-buat. Karena aku memang kurang suka dipuji, aku membalas pujiannya itu dengan senyum kecil. Setelah acara basa-basiku dengannya, aku rasa cukup. Aku pamit untuk mengawasi jalannya acara. Hajatan besar Ilyas berlangsung hingga malam hari. Semua terlihat bersukaria kecuali satu orang. Saat aku memasuki rumah, tak sengaja aku melihat seseorang sedang duduk sesenggukan di sudut ruangan. Begitu aku lebih dekat dengannya, aku menjadi tahu jika dia adalah Bimarni. Dengan pelan aku melangkah mendekatinya. Aku ikut duduk di dekatnya lalu menyapanya. Bimarni, sapa aku pelan, dan sontak pembuatnya terperanjat. Maaf Bi, aku mengagetkan Bibi. Ujarku menyesal karena telah membuatnya dia terkejut. Wan, lirihnya setelah dia nampak lebih tenang. Bibi kenapa menangis di sini? Tanyaku dengan heran. Bimarni menghapus air matanya dengan ujung lengan kemejanya. Dengan lirih dia menjawab. Aku teringat Yasmin, Wan. Entah di mana dia sekarang. Apa dia sudah makan dan punya tempat tinggal? Dia sebenarnya anak baik, sangat sopan dan penurut. Di sini semua orang bergembira dan bersukaria. Mengapa tak seorang pun yang mau mengingat dan peduli dengan gadis malang itu?
Setelah menyelesaikan kata-katanya, Bimarni berdiri, kemudian berjalan cepat meninggalkanku. Aku hanya bisa memandang hampa kepergian Bimarni. Tak kuucapkan sepatah kata lagi kepadanya. Tapi dalam hati kembali timbul rasa iba pada Yasmin. Benar juga kata Bimarni. Mengapa tak seorang pun yang mau peduli pada Yasmin? Mengapa Ilyas bisa diterima kembali, sementara Yasmin harus dibuang? Bukankah seharusnya Ilyas yang harus tetap bertanggung jawab? Mengapa malah menikahi wanita lain? Yasmin, gumamku dengan lirih. Terbayang kembali saat malam pertama kami, saat aku kabur meninggalkannya. Waktu itu aku lebih rela berkendara di tengah malam buta daripada harus tidur dengannya di kamar pengantin yang telah dia sindah. Terbayang kembali olehku saat dia tiba-tiba melahirkan tanpa pernah aku tahu dia hamil sebelumnya. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Yasmin. Aku melonjak kaget saat melihat Ilyas masuk ke ruanganku dengan langkah lesu dan wajah babak belur. Sebelum dia sampai di ranjangku, aku terlebih dahulu menghujaninya dengan pertanyaan. Apa yang terjadi, Ilyas? Siapa yang telah menyakitimu? Dan mengapa pula kamu begitu bodoh mengakui sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan? Ilyas tak menghiraukan pertanyaanku. Dia berjalan pelan kemudian duduk di sebelahku setelah dia mencapai ranjangku. Tidak usah difikirkan. Aku baik-baik saja, ujarnya dengan senyum. Kamu tidak baik-baik saja, Ilyas. Kamu sakit dan menderita karena diriku. Keluhku sambil terisak. Sudah. Jangan mengguntit ini terus. Cepatlah sembuh, agar kita bisa segera pulang. Ujarnya berusaha menenangkanku. Pulang? Tanyaku lemah. Kemana aku harus pulang? Ujarku lagi dengan air mata yang semakin deras. Kita akan ke Mataram. Untuk sementara kamu bisa tinggal di rumah kontrakanku. Ujarnya kembali dengan senyuman. Tapi ujarku masih ragu. Tapi apa lagi? Tanyanya dengan kening berkerut. Tapi untuk apa kamu melakukan semua ini, Ilyas? Mengapa kamu rela melibatkan dirimu dalam masalah? Mengapa kamu biarkan dirimu disiksa hanya gara-gara manusia buruk rupa sepertiku? Racaku dengan tangis yang semakin pecah. Cukup, Yasmin, cukup. Jangan pernah katakan ini lagi. Aku sudah berkorban untukmu, dan jangan membuatku kecewa dengan keluhanmu itu. Ilyas membentakku. Dia benar-benar terlihat tidak suka dengan ucapanku. Karena tidak ingin Ilyas marah lagi, aku memilih diam. Kami sama-sama terdiam cukup lama, hingga akhirnya Ilyas pamit untuk keluar. Waktu begitu cepat berlalu. Siang dan malam berganti terasa begitu cepat. Dan kata dokter, aku dan bayiku sudah dinyatakan sehat, dan esok pagi sudah bisa pulang. Aku resah. Uang dari mana untuk membayar rumah sakit? Aku tak membawa uang 1 rupiah pun. Semua uang yang telah diberikan Wan tertinggal di kamarku. Saat Ilyas datang, aku membicarakan masalah ini dengannya. Tapi kata Ilyas, semuanya telah dibayar lunas oleh Wan. Malah koper berisi semua pakaianku telah berada di mobil Ilyas. Kata Ilyas, Wan lah yang datang mengantarnya. Aku merasa sedikit lega mendengar penuturan Ilyas. Setidaknya aku punya pakaian untuk mengganti pakaian yang melekat di tubuh ini. Saat pagi kembali menyapa, saat waktu yang ditentukan dokter telah tiba, aku dan Ilyas beserta bayiku keluar dari rumah sakit dan pulang menuju Mataram. Perjalanan yang cukup jauh membuatku lelah dan terasa mengantuk. Tidurlah jika kamu mengantuk, ujar Ilyas, seolah tahu isi hatiku. Dengan posisi duduk dan memangku bayiku, aku terlelap dan terbangun saat Ilyas membangunkanku karena kami sudah sampai. Setelah kesadaranku pulih karena habis tidur, aku turun dan langsung masuk di rumah kontrakan Ilyas. Begitu masuk, Ilyas langsung beberes rumah. Dia menyapu dan mengelap semua barang yang berdebu. Selama aku di rumah sakit, Ilyas tidak pernah pulang ke sini. Bahkan dia juga tidak pernah masuk kuliah. Setelah semuanya bersih, Ilyas membawakan koper berisi pakaianku ke kamar tidur. Setelah kamar tidurnya, kata Ilyas, rumah kontrakan 4 ruangan ini akan jatuh tempo 4 bulan lagi. Setelah itu dia harus membayar uang sewanya lagi. Selama ini yang membayar sewa adalah ayahnya. Dan entah untuk kali ini, bagaimana Ilyas akan membayarnya. Saat aku menanyakan semua itu, Ilyas terlihat tidak suka. Dia terlihat marah. Dia juga mengatakan tidak akan tidur di rumah kontrakan ini karena kami bukan mahram. Saat aku kembali bertanya dia akan tidur di mana,
Dia menjawab santai jika dia akan tidur di masjid yang tidak jauh dari rumah ini. Aku benar-benar merasa bersalah dengan keadaan ini. Tapi jika aku utarakan, Ilyas pasti akan marah lagi. Dan akhirnya aku diam saja, mengikuti semua aturan yang dibuat Ilyas. Setelah 2 hari tinggal di kontrakan Ilyas tiba-tiba duduk di depanku dan terlihat sangat serius. Aku berdebar melihat keseriusan Ilyas. Sepertinya apa yang aku takutkan selama ini akan Ilyas tanyakan saat ini. Aku menunduk dalam saat Ilyas menatap tajam kedua bola mataku. Aku lunglai saat pertanyaan itu akhirnya benar-benar keluar dari bibirnya. Katakan dengan jujur, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanyanya tanpa mengalihkan tatapannya sedikit pun dari mataku yang mulai berembun. Apa maksudmu? Tanyaku gagap. Meski aku telah tahu kemana arah pertanyaannya, tapi aku masih saja mengulur waktu dengan pura-pura tidak mengerti. Jangan berbelit-belit, ujarnya dengan dingin, dan nada dingin itu seperti anak panah yang menusuk jauh di lorong hatiku yang paling dalam. Saat ini hanya Ilyas yang aku punya. Jika dia juga ikut marah karena ketidakjujuranku, lalu pada siapa lagi aku harus menumpang tinggal? Tapi jika aku berkata jujur, aku takut orang-orang aneh itu akan menyakitiku. Jawab dengan jujur, ujarnya lagi, menyadarkanku dari lamunan. Yasmin yang aku kenal tidak akan mungkin melangkah ke jalan yang salah. Iya kan? Atau bagaimana yang sebenarnya? Ujarnya lagi, membuat hatiku pedih. Kata-kata itu seolah menuduhku telah berbuat kotor karena tidak ingin Ilyas terus-terusan dengan pemikirannya itu. Akhirnya aku buka suara juga. Aku tidak akan pernah melangkah di jalan yang salah seperti yang kau katakan. Wajah dan nasibku sudah buruk. Aku tidak ingin membuat diriku buruk pula di hadapan Allah, ujarku. Aku menjeda sesaat melihat reaksi Ilyas. Ilyas menunduk mendengar kata-kataku. Sepertinya dia menyesal dengan ucapannya tadi. Dan tanpa bisa ditahan lagi dan tanpa rasa takut lagi, aku menceritakan semuanya pada Ilyas. Tak henti-hentinya Ilyas mengumpat saat menyimak ceritaku. Wajahnya memerah karena marah. Orang-orang biadab, serunya saat aku lelah menyelesaikan ceritaku. Aku harus mencari orang itu dan membuat perhitungan dengannya, geramnya kemudian. Dan mengapa selama ini kamu diam saja? Mengapa tidak menceritakan semuanya padaku? Seru Ilyas dengan marah. Aku takut pada mereka. Lirihku disertai sak tangis. Kenapa harus takut? Jika dulu kamu langsung memberitahuku, kita bisa melaporkan perbuatan mereka pada pihak berwajib, ujar Ilyas. Saat itu pikiranku tidak sampai ke sana. Waktu itu pikiranku buntu dan kacau. Aku terlalu takut pada mereka, ucapku masih dalam tangis. Baiklah, jika waktu itu kita tidak bisa melakukan apa-apa, setidaknya sekaranglah kita memberi mereka pelajaran. Katakan padaku, di mana tempat itu? Pertanyaan Ilyas membuatku takut. Aku takut jika aku memberitahunya dia akan nekat ke sana, dan dia juga akan mendapat celaka seperti diriku. Tidak, Ilyas, tidak. Kau tidak perlu tahu di mana tempat itu. Aku sudah menerima takdirku dan biarlah masa lalu itu berlalu. Aku ingin hidup damai dengan anakku dan tidak ingin mengungkit dan terlibat lagi dengan mereka, ucapku, agar Ilyas tidak bersikeras lagi ingin mengetahui tempat itu. Tidak bisa seperti ini, Yas. Kamu harus mendapat keadilan. Aku harus menemui orang-orang biadab itu, seru Ilyas yang masih bersikeras ingin ke tempat itu. Tidak, Ilyas, itu tidak perlu. Kamu sudah terlalu berkorban banyak untukku. Itu sudah cukup, Ilyas. Tolong jangan ke sana. Di sana sangat berbahaya, ucapku lagi berusaha mematahkan keinginan Ilyas. Tidak, Yas. Aku tidak akan bisa hidup tenang sebelum orang-orang itu menerima hukuman dari apa yang sudah dilakukan padamu, ujar Ilyas tidak mau mengalah. Tapi mereka semua orang jahat. Kamu akan celaka jika nekat pergi ke sana. Di dunia ini hanya kamu satu-satunya orang yang peduli padaku. Apa jadinya aku nanti bila kamu kenapa-napa karena orang-orang jahat itu? Seruku dengan nada meraung.
Air muka Ilyas berubah begitu mendengar ucapanku. Dia menunduk dan terlihat sangat sedih. Dia mendekatiku lalu memegang pundakku dengan pelan. "Yas," katanya kemudian dengan pelan. "Percayalah padaku. Aku akan baik-baik saja. Mereka tidak akan bisa membuat aku celaka," ucapnya lagi sambil menepuk pundakku. Aku semakin tergugum mendengar ucapan Ilyas. Kesungguhan dan paksaannya membuatku tidak bisa menghindar lagi. Dengan sangat terpaksa aku memberitahunya tempat orang-orang jahat itu. Begitu aku selesai mengatakan semuanya pada Ilyas, Ilyas langsung berdiri dan berkemas seperti hendak pergi. Kamu mau kemana?" tanyaku dengan perasaan panik. Ilyas kembali berbalik dan menatapku cukup lama. Kemudian dia berucap, "Tinggallah di sini dengan baik. Aku akan pergi sekarang juga untuk mengurus semuanya." Aku begitu syok mendengar ucapannya. Aku tidak menyangka dia akan nekat pergi ke tempat itu saat ini juga. "Tidak, Ilyas. Tidak. Jangan nekat begini, Ilyas. Jangan pergi, Ilyas. Jangan," cegahku sambil berlari menutup pintu. Ilyas menggeleng melihat tingkahku. Dia terlihat merenung sesaat lalu kembali berucap, Baiklah, jika kamu ingin, aku tetap segini. Begitu khawatir aku tidak akan pergi." "Tidak," katanya dan membuat hatiku langsung terasa tenang karenanya. "Alhamdulillah," seruku dengan senyum terkembang. "Baiklah," ucap Ilyas lagi. "Ini sudah malam. Aku akan ke masjid dulu untuk beristirahat," ucap Ilyas sambil berbalik untuk pergi. "Iya, pergilah," ucapku melepasnya tanpa rasa khawatir lagi. Setelah Ilyas pergi, aku mengunci pintu lalu masuk kamar di mana bayiku telah terlelap. Malam semakin larut, kami beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya saat matahari sudah mulai meninggi, aku menunggu Ilyas untuk sarapan. Tapi tidak seperti biasanya, Ilyas tak kunjung pulang meski hari semakin terik. Karena khawatir dengan keadaan Ilyas, aku masuk ke kamar guna mengambil HP untuk menelponnya. Sesampainya di kamar, aku mengambil HP lalu menghidupkannya. Begitu HP menyala, aku melihat sebuah SMS baru. Karena penasaran SMS dari siapa, aku membukanya. Dan alangkah itu, terkejutnya diriku begitu membaca isi SMS-nya. "Yas, jangan tunggu aku untuk sarapan. Karena saat kamu membaca SMS ini, aku sudah berangkat untuk pergi ke tempat orang itu. Tinggallah di rumah dengan baik. Aku pergi tidak akan lama. Aku akan segera kembali." "Ilyas, mengapa begitu nekat? Kamu tidak tahu betapa jahatnya orang-orang itu, Ilyas." Aku meraung setelah membaca SMS dari Ilyas. Seharian aku gelisah. Aku menunggu kepulangan Ilyas setiap detik. Aku keluar masuk rumah sambil terus menghubungi HP-nya. HP Ilyas tidak aktif. Sampai malam akhirnya tiba dan sampai pagi siang kembali menyapa. Ilyas tidak pulang-pulang. Bahkan sampai 1 minggu berlalu, Ilyas tetap tidak pulang. "Ilyas, apa yang terjadi? Mengapa kamu menghilang?" Lirihku dengan air mata yang mengalir tiada henti. Sebulan kemudian berlalu tanpa ada kabar sedikit pun dari Ilyas. Keadaanku juga di sini yang mulai memprihatinkan karena tak ada lagi uang untuk membeli makanan. Semakin membuatku seperti orang gila. Di sini aku orang baru yang tidak dikenal oleh siapapun. Tak ada keluarga ataupun teman. Tak ada tempatku untuk meminta tolong. Dan tak ada juga yang menawariku pertolongan. Hingga akhirnya karena terlalu lapar, aku menyusuri jalanan sambil menggendong bayiku jalan untuk mencari botol-botol bekas untuk kujual. Malam harinya saat aku beristirahatkan jiwa ragaku yang teramat lelah, tiba-tiba HP ku berdering. Begitu HP berdering, seberkas cahaya harapan yang hampir mati benderang kembali. Karena HP berdering menandakan Ilyas yang menelpon. Karena selain dia tak ada orang lain lagi yang menelponku. Dengan cepat aku mengambil HP yang ada di meja sudut kamar. Senyumku mereka setelah melihat nama sang penelpon. Yang menelpon ternyata benar-benar Ilyas. "Ilyas,
Alhamdulillah, akhirnya kamu menelpon juga. Seruku begitu panggilan aku terima. Yas, jangan lagi menungguku kembali. Hiduplah mandiri tanpa merepotkan orang lain lagi. Aku sudah mencoba membantumu mencari orang-orang itu, tapi aku tidak bisa menemukannya. Tubuhku menegang begitu mendengar ucapan Ilyas. Aku akan pulang ke Lombok Utara dan tinggal kembali bersama orang tuaku. Aku juga akan menikah. Untuk itu jangan pernah menghubungi aku lagi. Ucapnya lagi membuatku menjadi terkulai lemah. Iya, ucapku akhirnya setelah lama terdiam. Begitu aku ingin berkata lagi, aku menyadari jika sambungan telah terputus. Kulepas HP di tanganku di lantai kamar. Aku duduk bersimpu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, benar kata Ilyas. Tak seharusnya aku merepotkan orang lain. Aku harus mandiri. Gumamku dalam lara setelah sekian lama merenung. Entah mengapa ucapan Ilyas barusan terus saja terngiang-ngiang di pendengaranku. Kata yang diucapkan dengan begitu datar dan terdengar hampa. Sesaat aku merasa ada keganjilan, tapi kemudian aku tepis. Memang sewajarnya Ilyas melakukan ini. Tidak mungkin juga dia akan terus-terusan mengurusi diriku. Aku mengambil nafas panjang berkali-kali agar rasa sesak di dada bisa sedikit ringan. Kemudian aku mencoba menaiki ranjang kembali untuk tidur menemani bayi malangku. Hari-hari aku lalui terasa semakin hampa. Makanan yang kurang membuatku selalu kepayahan. Bayiku pun terlihat kurus karena kurangnya ASIku. Terlebih saat 3 bulan telah berlalu. Saat kontrakan Ilyas telah jatuh tempo, aku yang tak punya uang untuk membayar sewa lagi terusir dan menggelandang bersama bayiku. Hampir setiap sisi jalan di kota ini telah aku telusuri untuk mencari botol-botol bekas. Hari ini matahari bersinar dengan sangat teriknya. Karena tak tega pada bayiku, aku membawanya berteduh di bawah pohon besar di dekat lampu merah. Aku yang sedang duduk sambil mengipasi bayiku dengan potongan kardus bekas, dikejutkan oleh suara seseorang yang menyapaku dari arah samping. Maaf, apa Anda Ibu Yasmin? Tanyanya dengan lembut. Demi mendengar suara itu dengan cepat aku menoleh. Aku terkejut dan juga heran karena baru kali ini ada orang yang bertanya dan sepertinya dia mengenalku. Lama aku menatap wanita berpakaian serba putih dengan senyum terlihat tulus di depanku. Oh, benar kan? Anda adalah Ibu Yasmin? Ucapnya lagi semakin mendekat padaku. Ibu bidan? Tanyaku lirih. Begitu aku mulai mengingatnya, dia ternyata bidan yang pernah merawatku saat akan melahirkan di puskesmas waktu itu. Iya, saya bidan Yuni yang merawat Kak Yasmin waktu di puskesmas dulu, ucap Bu Bidan. Dia bahkan tak lagi memanggilku ibu, melainkan memanggil Nak. Kenapa Nak Yasmin jadi begini? Tanyanya dengan raut wajah sedih. Maaf jika saya lancang, ucapnya lagi terlihat ragu dan menyesal karena ucapan pertamanya. Tidak ada apa-apa kok Bu Bidan. Iya, tidak apa-apa kok, ucapku cepat agar dia tidak merasa bersalah lagi dengan pertanyaannya. Jika Nak Yasmin tidak keberatan, mari ikutlah dengan ibu, ucapnya terlihat bersungguh-sungguh. Aku yang merasa tidak pantas dan tidak mau merepotkan orang-orang lain lagi, menolak halus ajakannya. Terima kasih Bu Bidan, tapi biarlah saya begini. Saya ingin hidup mandiri saja, ucapku dengan sopan. Kamu memang akan mandiri. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kamu akan tinggal di rumahku bukan untuk menumpang gratis. Kamu di sana bisa bekerja. Kamu bisa membantuku bersih-bersih rumah saat anakmu sudah tidur, ucapnya dengan lembut. Setidaknya kamu bisa bekerja sambil menjaga anakmu di tempat teduh. Kamu tidak lagi membawa anakmu berpanas-panasan seperti ini lagi. Lihatlah, dia pasti kepanasan. Apa kamu tidak kasihan padanya? Ucapnya lagi sambil meraih bayi kecilku. Aku terdiam sejenak mendengar ucapannya. Aku merasa apa yang dikatakan itu
Ia sangatlah benar. Bukankah dengan bekerja sebagai pembantu di rumahnya, aku menjadi bisa mandiri dan bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dengan begitu aku bisa membeli makanan yang cukup, agar asiku banyak dan bayiku menjadi sehat pula. Dengan niat dan tekad yang kuat untuk merubah hidupku, aku mengikuti Bidan Linda. Begitu tiba di rumah Bidan Linda, dia memberikan aku makanan yang banyak, menyuruhku mandi, berganti pakaian, sedangkan bayiku dia yang mengurusnya. Ternyata di rumah Bu Bidan sudah ada 2 ART, dan aku yang hendak ikut membantu keduanya melakukan pekerjaan rumah dilarang oleh Bu Bidan. Bu Bidan mengatakan agar aku hanya fokus dengan bayiku saja. Walau dengan berat hati, aku turut juga kemauan Bu Bidan. Yas, ada yang ingin kami bicarakan denganmu, ucap Bu Bidan saat aku sudah 1 minggu menetap di rumahnya. Iya nak, kami ada kabar baik untukmu, sambung suami Bu Bidan yang bernama Pak Agung. Suami Bu Bidan seorang dosen. Kabar baik apa pak? Tanyaku dengan binar harapan. Kemarin ada teman bapak yang kasih info, ada seorang kiai yang bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakitmu itu, ucap Pak Agung terlihat serius. Selama seminggu di sini mereka berdua telah mencoba obat yang mereka anggap paling baik untuk penyakitku ini, tapi tidak membuahkan hasil sedikit pun. Mungkin itu sebabnya mereka tanpa sepengetahuanku menanyakan pada teman-temannya tempat pengobatan secara alami. Benarkah? Tanyaku semakin menahan harap. Iya, tapi syaratnya kamu harus tinggal di pondok pesantren sang kiai sampai kamu sembuh, terang Bidan Linda, membuat harapanku kandas. Bagaimana mungkin aku akan tinggal di pesantren sementara aku mempunyai bayi? Tidak mungkin rasanya membawa bayiku ikut serta ke pesantren yang dia maksud. Mungkin karena melihat perubahan raut wajahku menjadi murung, Bidan Linda bertanya, "Kok kamu murung, Yas? Apa kamu tidak suka jika wajahmu sembuh?" Tanyanya dengan lembut. Saya suka, Bu. Tapi bagaimana saya akan tinggal di pesantren itu sementara saya punya bayi? Ucapku dengan lemah. Bidan Linda dan suaminya saling pandang, lalu sama-sama tersenyum ke arahku. Yas, jika kamu tidak keberatan, izinkan kami mengasuh bayimu sementara kamu ada di pesantren. Kami janji akan merawatnya dengan baik dan akan mengembalikannya padamu setelah kamu sembuh dan pulang nanti, ucap Bidan Linda dengan raut wajah penuh harap. Lama aku terdiam dan mendengar ucapannya itu. Aku berpikir dan menimbang baik buruknya. Tapi mengingat Bidan Linda dan suaminya sudah sangat baik pada aku, juga mereka kelihatan sangat sayang pada bayiku, aku menjadi tidak keberatan menitipkan bayiku padanya. Meskipun mereka tidak punya anak, serta sangat menginginkan anak, tapi aku yakin mereka tidak ada niat untuk mengambil bayiku. Aku yakin mereka orang jujur yang menolongku bukan karena menginginkan bayiku. Setelah kembali berbincang cukup lama, akhirnya aku putuskan untuk menerima tawaran mereka. Dan setelah seminggu kembali berlalu, aku benar-benar diantar mereka ke pesantren yang mereka maksud. Pondok pesantren Al-Furqon adalah pondok pesantren tradisional yang berada di daerah terpencil. Jalanan yang kami tempuh ke tempat itu harus melewati kebun, hutan, dan perbukitan. Setelah hampir setengah hari berkendara, kami sampai dan disambut indahnya pemandangan bukit yang mengapit lokasi pesantren. Kami tiba disambut ramah oleh Kiai Rohim, pemilik pesantren itu. Dan selanjutnya, aku memulai hidup baruku di lingkup pesantren yang sebenarnya sudah sejak lama aku idam-idamkan. Meski aku orang baru yang bau dan buruk rupa, tapi tak seorang pun yang menghina aku di tempat ini. Mereka semua ramah dan sopan pada aku. Oke, sudut pandang dari Yasmin beralih lagi. Bunyi gendang pelek yang ditabuh tiada henti membuat kepala aku terasa berdenyut. Dengan langkah tergesa aku menyusul Bimarni. Setelah lama merenung aku menjadi kepikiran untuk menanyakan Yasmin padanya. Mungkin dia tahu di mana Yasmin kini berada. Aku masuk ke dapur untuk mencari Bimarni, tapi aku tak menemukannya. Kemudian aku keluar lewat pintu belakang untuk mencari lagi. Tapi kemudian aku melihat 2 bayangan manusia berada di bawah pohon di belakang rumahku. Karena penasaran aku mengendap-endap untuk mengintai 2 orang yang terlihat sedang berbicara di kegelapan malam.
Ini ramuannya, ucap salah satu orang yang aku intai. Seseorang yang lain kemudian mengambil sesuatu yang disodorkan orang itu. Tapi ingat, jangan gegabah, ucap orang yang pertama memperingatkan. Orang kedua hanya dia. Karena gelapnya malam aku tidak tahu mereka siapa. Aku terlalu penasaran dengan keduanya, hingga mencoba untuk mengendap lebih dekat, melewati belukar yang tumbuh dengan subur. Kuedarkan pandangan untuk mencari celah dan jalan agar bisa berada lebih dekat dengan mereka. Tapi saat pandanganku kembali beralih ke tempat mereka, mereka telah menghilang entah kemana. Kemana orang tadi ya? Gumamku bertanya pada diri sendiri. Aku mengambil HP-ku di saku baju. Kemudian mengaktifkan senter lalu mulai mencari orang tadi di sekitar semak belukar. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Kedua orang yang belum aku tahu siapa mereka itu menghilang seolah ditelan bumi. Karena pencarianku sia-sia, aku keluar dari semak belukar dan kembali ke tempat keramaian. Saat aku masuk kamar untuk mengambil baju hangat, aku dikejutkan oleh bayangan hitam yang berkelebat di depan pintu kamarku. Siapa itu? Seruku sambil mengejar bayangan itu menuju dapur. Bayangan itu, aku lihat ke arah dapur. Begitu sampai di dapur, aku tak temukan apapun. Dapur sepi. Dalam rumahku sepi karena semua orang sedang sibuk di halaman rumah. Karena tidak menemukan apapun, aku kembali menuju ke kamarku. Begitu masuk, aku memeriksa setiap sudut karena aku curiga bayangan tadi melakukan sesuatu di kamarku. Aku tiba-tiba merasa jika bayangan tadi ada kaitannya dengan dua orang yang aku lihat di belakang rumah tadi. Dan entah mengapa, aku merasa jika semua ini ada kaitannya pula dengan Ningsih. Setelah berdiam cukup lama di dalam kamar, samar aku mencium bau harum yang entah datang dari mana arahnya. Semakin lama aroma harum itu semakin kuat dan membuat kepalaku sedikit pusing. Astagfirullah. Seruku dengan cepat. Begitu aku tersadar dan kembali ingat dengan kejadian di belakang rumah tadi. Ramuan. Ya. Ini pasti ramuan. Lirihku lalu cepat-cepat bangkit dan keluar dari kamar. Saat aku melintasi kamar Ilyas, aku mencium bau yang sama tapi lebih tajam dari yang aku cium di dalam kamarku tadi. Sepertinya dari kamar Ilyas lah sumber aroma harum itu. Atau mungkin juga aroma harum itu memang ada dan sengaja diletakkan di kamarku juga. Kamu lelah kan sayang? Ayolah, kita masuk kamar saja untuk beristirahat. Baru saja aku tiba di pintu luar, aku berpapasan dengan Ningsih yang berada dalam gandengan Ilyas. Kita sudah terlalu lama duduk di pelaminan itu, ucap Ilyas sambil mencubit pipi istrinya. Ih, genit, ucap Ningsih pada Ilyas sambil membalas mencubit lengan Ilyas. Tapi tatapan mata kerlingnya, iya, tatapan mengerling genit itu menuju ke arahku. Astagfirullah, lirihku dalam hati, lalu melangkah cepat untuk berlalu dari mereka. Aku merdecak resah setelah tiba di halaman rumah. Aku baurkan diriku dengan orang banyak agar hati bisa terasa lebih baik. Kupaksakan diriku untuk tetap tinggal di luar rumah meski malam semakin larut. Bahkan sampai tempat acara sepi, aku masih tetap duduk tanpa beranjak sedikit pun. Aku sudah putuskan untuk tidak masuk ke kamarku malam ini, dan aku tidur di luar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana, dan aku tidak mau terjebak lagi di dalamnya. Seperti waktu itu, saat malam telah mencapai puncaknya, aku menggigil karena kedinginan. Saat aku hendak bangkit untuk membuat perapian, aku merasa ada selimut yang tiba-tiba menutupi tubuhku. Aku berbalik dengan cepat dan mendapati wanita sialan itu telah duduk di dekatku sambil tersenyum genit. Mengapa Kak Wan tidur di luar? Tanyanya dengan bisikan. Ih, pergi, jangan ganggu aku, seruku mengusirnya. Di sini sangat dingin. Atau Kak Wan sengaja menungguku di sini? Tanyanya lagi dengan suara mendesah yang mendayu-dayu. Tolong, pergilah, jangan ganggu aku lagi, bentakku dengan marah. Kau terlihat semakin memukau bila sedang marah. Dia semakin bersuara mendesah dan terkikik membuat aku begitu ngeri. Dasar gila, umpatku. Aku bermaksud hendak berdiri lalu pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba tubuhku tidak bisa digerakkan.
tubuhku menjadi kaku. Kamu akan menjadi milikku. Kamu juga akan tunduk padaku seperti adikmu. Jangan melawan lagi, dan mari bersenang-senang. Ucapan Ningsih semakin membuatku ngeri. Tanpa menyerah aku berusaha untuk menggerakkan tubuhku. Tapi semakin lama tubuhku terasa semakin berat. Tolong! Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kau tidak akan pernah bisa lari dariku, Wan. Dengan ramuan ini, kamu akan tunduk seketika padaku, dan kamu akan menjadi budakku untuk selamanya. Ningsih mengangkat sebuah botol kecil. Dia membuka penutupnya lalu mengarahkannya ke mulutku. Dengan sekuat tenaga aku berusaha berontak, sambil mengatupkan mulutku rapat-rapat. Tapi dengan beringasnya Ningsih mencengkeram mulutku dan memaksanya untuk terbuka. Tolong! Lepas! Lepas! Aku berteriak keras sambil memaksa tubuhku untuk bergerak. Wan! 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 Aku tersentak. Tiba-tiba ada orang yang memanggilku dan mengguncang-guncang tubuhku dengan kuat. Aku mengerja beberapa kali dan mulai tersadar jika aku baru bangun. Dan aku tersadar pula jika kejadian tadi hanyalah mimpi. Alhamdulillah, lirihku dalam hati. Syukurlah, semuanya mimpi. Lirihku lagi. Wan, kamu kenapa? Panggilan dan pertanyaan bernada khawatir dari Bimarni membuatku bangun, lalu duduk. Apa kamu mimpi buruk? Tanyanya lagi. Iya, Bi. Aku mimpi buruk. Ucapku sambil menyeka keringat dingin di wajahku. Syukurlah, Bibi membangunkanku. Ucapku lagi sambil menatap wanita paruh bayi yang ada di dekatku. Iya, tapi kenapa kamu tidur di luar? Tanyanya lagi dengan raut heran. Aku tidak sengaja, Bi. Aku ketiduran di sini. Ucapku berbohong. Sudah, sekarang masuklah. Di sini sangat dingin. Nanti kamu masuk angin. Ucap Bimarni lalu bangkit dan meninggalkan diriku. Haruskah aku masuk? Tanyaku pada diri sendiri. Mimpi tadi justru membuatku semakin takut untuk masuk ke kamarku. Mimpi tadi terasa begitu nyata. Aku merasa ngeri bila mengingatnya. Karena memang sudah niatku dari awal untuk tidak masuk ke kamarku. Aku duduk berdiam diri di halaman rumah sampai dini hari. Setelah azan subuh berkumandang, barulah aku masuk ke rumah untuk mengambil perlengkapan sholatku, dan setelahnya aku ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Acara berberes pasca hajatan di rumahku berlangsung hampir seharian. Karena tidak enak pada tetangga, aku menahan diri untuk tidak langsung pergi ke keruak hari ini. Tapi aku telah putuskan akan pergi setelah semuanya selesai, meskipun hari sudah malam. Aku tidak ingin malam ini tidur di luar lagi seperti malam kemarin. Aku tidak ingin dihantui lagi oleh bayangan Ningsih yang mengerikan itu. Aku ingin secepatnya pergi dari Ningsih, juga untuk mencari Yasmin. Aku yakin hanya Yasminlah yang tahu mengapa Ilyas tiba-tiba menikah dengan Ningsih. Hanya Yasminlah yang tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Selepas azan Isya, barulah semuanya beres. Dan tanpa membuang waktu lagi, aku berkemas untuk pergi ke keruak. Ayah dan ibuku yang melihatku sudah rapi dan membawa tas besar mengerutkan kening dan bertanya heran pada aku. Kau mau kemana, Wan? Tanya ayahku. Aku akan ke keruak. Aku sudah cuti terlalu lama. Kepala sekolah sudah protes dari kemarin. Ucapku agar ayah tidak menghalangi lagi kepergianku. Walaupun kepala sekolah protes, tapi tidak seharusnya pergi malam-malam begini kan? Kan perginya bisa besok pagi. Ucap ayahku masih saja menghalangi. Tidak bisa ya, aku harus pergi sekarang agar bisa langsung masuk sekolah esok paginya. Ucapku tetap tertahan dengan niat awalku. Tapi pergi sendirian malam-malam begini tidak baik, Wan. Yang akan kamu lewati bukan perkotaan atau pemukiman padat penduduk. Yang akan kamu lewati adalah tebing, hutan, dan perkebunan. Kini ibuku yang juga ikut bicara. Dia terlihat khawatir dengan keinginanku untuk pergi. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah terbiasa kok.
ucapku agar ibuku tidak khawatir lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.